Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pembahasan soal-soal AKM hari ini, semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah dan kalian juga bisa menerima ilmu yang sudah diberikan dengan baik. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang AKM literasi. Bu Desi akan langsung share screen aja ya. Sudah nampak? Sudah. Apa sih yang dimaksud dengan literasi itu sendiri? Ada yang tahu literasi itu apa? Literasi itu kegiatan membaca dan memahami. Ya. Literasi itu kegiatan membaca dan memahami sesuatu. Bacaan. Nah, pastinya di sini kalian akan kesulitan kalau kalian dan membutuhkan waktu yang lama kalau kalian harus membaca seluruhnya ini bolak-balik. Waktunya kalau dilihat 75 menit, iya 75 menit ya, 75 menit dengan soal itu sekitar 30-40, berapa ya soalnya itu? Bentar, tak lihatnya dulu. Soalnya 30. Berarti 75 dibagi 30. Itu kalian memiliki waktu sekitar 75 menit. Bentar ya, 75 menit dibagi 30 soal. Kalian satu soal mengerjakannya hanya 2,5 menit. Ya, dari membaca sampai memahami bacaan itu waktunya dan sampai menjawab itu waktunya 2,5 menit. Nah, bagaimana cara kalian bisa meminimalisir dari 2,5 menit ini bisa jadi 1 menit atau bisa jadi setengah menit atau 30 detik. Jadi kan kalau kalian seumpama waktunya 2,5 menit ya, jangan dibuat mainan dulu, Alvin. Jadi waktu seumpama kalian membutuhkan waktu 2,5 menit, tapi kalian bisa mengerjakan 1 menit saja atau 1,5 menit, berarti kalian punya cadangan 1 menit untuk bisa mengoreksi kembali. Ya, jadi kalian bisa apa namanya? Bisa mengoreksi bacaan ini atau jawaban kalian kalau kalian bisa mengerjakan sekitar 1,5 menit. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus mengetahui kata kunci. Kata kunci langsung ya kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama ini adalah pilihan ganda. Berarti jawabannya di sini satu atau lebih dari satu. Kalau pilihan ganda. Satu, tepat sekali. Karena ada dua jenisnya pilihan ganda. Ada pilihan ganda saja, itu jawabannya cuma satu, dan pilihan ganda kompleks. Jadi kalian harus membaca benar-benar ya, apa namanya perintahnya. Kalau di sini itu disuruh mengapa buah kas. Nah, ini kan di sini benar-benar hasilkan. Mengapa buah kas menyamar dan tidak ingin dikenali orang? Berarti di sini adalah jawabannya cuma satu. Nanti kalau sebutkan mana saja yang termasuk sifat buah kas. Nah, itu berarti lebih dari satu ya. Harus dipahami terlebih dahulu yang dimaksud ini pertanyaannya jawabannya satu atau lebih dari satu. Sekarang bagaimana mencari kata kuncinya? Kalian tidak usah membaca terlebih dahulu. Langsung menuju ke pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa buah kas menyamar? Garis bawahi di sini. Buah kas menyamar dan tidak ingin dikenali orang. Nah, dari sini
kalian sudah tahu, oh iki sing dicari adalah Buakas, bukan yang lainnya. Ya, yang di sini dicari adalah Buakas, sifatnya Buakas. Kemudian kita cari, baru kita cari di jawabannya. Ternyata Buakas ini adalah siapa, Buakas? Raja. Seorang Raja Aljazair bernama Buakas. Oh, berarti Buakas ini adalah raja. Nah, sudah ya, di sini sudah tahu. Buakas adalah raja. Terus, kenapa dia tadi kan ditanya, mengapa Buakas menyamar kan? Nah, di sini di bawahnya, ingin mengetahui sendiri apakah yang dikatakan orang kepadanya bahwa dia di salah satu kotanya terdapat seorang yang adil. Nah, di sini berarti ada tokoh lain selain Buakas. Siapa? Hakim yang adil. Setelah hakim yang adil, ditanya lagi. Dia segera tahu keadaan hakim ya, berlindung darinya. Buakas kemudian menyamar sebagai pedagang dan pergi menunggang kuda ke kota di mana tinggal sang hakim. Dalam perjalanan ke kota, Buakas dihampiri seorang cacat dan meminta sedekah. Ini berarti termasuk tokoh atau tidak? Yang menghampiri Buakas ini? Termasuk. Termasuk karena dia orang atau mungkin nanti ada kucing, ada apa itu berarti dia termasuk dalam tokohnya. Ditulis apa di sini tokohnya? Yang meminta-minta itu apa? Dan cacat. Pengemis. Di sini ada. Buakas mendudukkan si cacat di belakangnya dan mengantarkannya ke lapangan. Sesampainya di alun-alun, Buakas menghentikan kudanya, tetapi pengemis tersebut tidak mau beranjak turun. Buakas berkata, kenapa duduk saja? Turunlah, kita sudah sampai. Kemudian di sini, tetapi pengemis itu berkata, buat apa turun, kuda ini milik saya. Kalau kamu tidak mau baik-baik menyerahkan kuda ini, kita pergi ke pengadilan saja. Nah, kemudian orang-orang berkumpul. Pergilah hakim ini untuk mengadili kalian. Nah, sampai akhirnya ini. Berarti dari sini itu sudah tahu bahwa Buakas ini, pertama, dia ingin melihat apakah dia masih akan ditaati ketika menjadi orang biasa. Iya apa enggak? Di sini kan tidak, dia kan ingin mencari tahu tentang siapa? Hakim. Hakim, berarti bukan, karena dia ini kan tentang dirinya sendiri, padahal dia ingin mencari tahu tentang hakim, berarti salah. Dia berencana untuk hadir dalam sebuah kasus di hadapan hakim menyamar sebagai pedagang. Padahal dia kan tidak punya rencana untuk hadir dalam sidang kan? Dia hadir dalam sidang karena dia apa? Diajak oleh pengemis, ya kan? Pengemisnya tadi kan karena dia diajak oleh Buakas tadi naik kudanya, tapi sama si pengemis kuda itu malah dikatakan miliknya. Nah, berarti ini salah. Dia senang menyamar sehingga dia bisa bergerak bebas dan mempermainkan subjeknya. Ini sudah salah sekali. Sudah jawabannya sudah ada di sini adalah dia ingin melihat hakim bekerja. Nah, ini kata-kata kuncinya hakim. Tadi kan Buakas menyamar. Kena apa? Dia ingin tidak dikenali sama orang. Tadi ya di depan sudah Buakas adalah seorang raja yang tidak ingin dikenali orang dan ingin mencari tahu tentang hakim. Makanya di sini kata kuncinya. Cara mengerjakannya seperti itu. Kita cari kata kuncinya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu dibaca terlebih dahulu atau kita langsung ke pertanyaannya? Langsung ke pertanyaannya. Tepat sekali. Jadi langsung ke pertanyaannya ya untuk menyingkat waktu. Langsung pertanyaannya itu bertanya tentang apa? Nah, ini di sini. Bagaimana sifat tokoh pada teks hakim yang adil
berilah tanda centang pada kotak jawaban yang tepat. Ada tanda kurungnya. Jawaban lebih dari satu. Berarti ini boleh dijawab lebih dari satu atau hanya satu saja? Boleh dijawab lebih dari satu. Iya, tepat sekali. Dan disebut dengan pilihan ganda kompleks. Karena menjawabnya atau memilihnya lebih dari satu. Oke. Ini kan sifat tokoh hakim yang adil. Tokohnya ada siapa saja tadi? Pengemis, raja, Asal namanya raja sama hakim. Pengemis, raja, dan hakim. Coba rajanya ini kan Raja Bawakas ya namanya. Dari sini kita sudah mengetahui Bawakas suka berbohong karena menyamar menjadi pedagang. Benar atau salah? Dia menyamar karena ingin apa? Bawakas menyamar karena ingin apa? Berbohongkah atau ingin apa? Apakah benar yang dikatakan orang-orang tentang hakim yang adil di kotanya? Nah, berarti kan dia sebenarnya tidak ingin berbohong. Dia hanya ingin mencari tahu. Bukan berbohong ya, berarti di sini kata berbohong ini adalah salah. Nah, pengemis orang yang baik hati karena meminjamkan kudanya kepada raja. Siapa yang meminjamkan kuda? pengemis. Ayo, raja apa pengemis? Tadi itu loh, di awal kan ada. Tadi kan di awal ada ini. Raja Bawakas. Lah iya, Zeta. Ini. Tanya Bawakas memberikan sedekah tapi orang itu malah memegang baju Bawakas. Anda memang sudah memberi sedekah, kata si Caca, tetapi buatlah lagi kebaikan antara saya dengan kudamu sampai di alun-alun. Nah, berarti kan ini pengemisnya yang apa namanya berbohong. Dia ingin naik kudanya Raja Bawakas, tetapi malah bilang bahwa kudanya itu kudanya pengemis, bukan kudanya raja. Berarti ini benar atau salah? Salah. Salah, karena dia suka berbohong. Pengemisnya ini suka berbohong. Kemudian yang ketiga, Bawakas raja yang cerdik, baik hati, dan bijaksana. Betul atau salah? Nah, Betul sekali. Hakim orang yang bijaksana dan pandai bersyukur. Di sini sudah ada. Ini, saya tidak perlu penghargaan. Saya sudah bahagia bahwa Paduka Raja memuji saya. Nah, baik hati kan? Dan bersyukur. Gitu ya caranya. Tidak usah dibaca terlebih dahulu. Langsung menuju ke pertanyaannya. Kalau kalian membaca banyak sekali, nggak akan mungkin bisa memahami dalam kurun waktu 2,5 menit ya. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya. Di sini juga ada namanya pilihan ganda kompleks. Berarti pilihannya atau jawabannya lebih dari satu. Langsung ke pertanyaannya. Benar, salah. Teks tersebut adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang di sekitar masyarakat. Di sini sudah ada kata kuncinya. Seorang Raja Aljazair berarti itu cerita rakyat yang berasal dari Aljazair. Kalau ada nama daerahnya itu sudah terkenal. Contohnya ya, di sebuah kota di Surabaya. Nah, berarti itu kan sudah ada nama daerahnya, ya kan? Itu termasuk cerita rakyat. Berarti yang nomor 1 benar ya? Berarti yang nomor 1 benar ya? Ini. Nah. Oke. Nah,
Kemudian teks tersebut adalah sebuah kisah perjalanan. Perjalanan apa? Kalau sebuah perjalanan itu kan contohnya ini, contohnya. Kisah Alibaba yang menyeberangi sungai. Nah, kan ini ada perjalanan. Oh, Alibaba ini apa nyebrang sungai. Kisah seorang anak pengembara kambing, pengembala kambing. Nah, itu ada perjalanannya, tapi tidak untuk yang cerita ini. Berarti diisi apa? Salah ya. Kemudian, tokoh pada cerita adalah raja, hakim, dan pedagang. Mana yang salah di antara ini? Raja, hakim, dan pedagang. Raja dan pedagang. Yang salah. Yang salah. Yang salah siapa? Coba saya tak tanya apa? Juliana. Antara raja, hakim, dan pedagang. Tokoh pada cerita, tokoh yang di dalam cerita ini adalah raja, hakim, dan pedagang. Ada nggak yang tidak dalam cerita? Ada, Bu. Raja. Raja ada enggak di cerita? Dalam cerita ada enggak rajanya? Yang lainnya ada. Ayo, yang lainnya boleh menjawab. Ada, Bu. Siapa rajanya? Siapa rajanya? Tadi sudah disebutkan. Iya, rajanya itu ya Raja Bau Akas. Kan tadi sudah disebutkan bahwa di sini seorang Raja Aljazair bernama Bau Akas. Nah, berarti kan yo rajane ono. Hakim ada? Ada. Pedagang ada? Tidak ada. Kenapa kok Bau Akas tidak disebut pedagang? Karena Bau Akas ini adalah seorang raja yang menyamar menjadi pedagang. Berarti ini benar atau salah? Salah. Dicentang di sini. Sekarang, tokoh pada cerita adalah raja. Raja ada? Ada. Raja siapa? Pengemis ada? Ada. Yang sifatnya bagaimana? Yang sifatnya bagaimana tadi? Suka berbohong. Hakim ada? Ada. Yang sifatnya bagaimana? Adil dan suka bersyukur. Berarti ada semuanya ya tokohnya di sini. Berarti diisi apa? Benar atau salah? Benar. Oke, good. Sekarang amanat. Amanat itu apa sih? Amanat itu pesan. Pesan dari cerita tersebut adalah tentang penguasa yang baik. Benar atau salah? Benar. Salah. Bukan penguasa yang baik. Tadi rajanya bagaimana? Penguasa itu raja maksudnya. Tentang raja yang baik. Apakah tadi tentang apa ceritanya? Tadi tentang apa rajanya? Menyamar. Adil dan bijaksana. Berarti untuk yang ini, yang cerita tersebut tentang penguasa yang baik itu, aduh, salah. Tak hapusnya dulu. Mau ke bawah kok iso. Bentar ya. Oke. Biar kelihatan. Ini. Nah. Nesa. Nah, jadi untuk amanat cerita tentang penguasa yang baik ini kurang betul sebenarnya. Betul rajanya memang baik, tapi kurang.
Kemudian amanat pesan dari cerita tersebut tentang keadilan. Ya kan ceritanya kan tentang keadilan dan raja yang bijaksana. Ini berarti benar. Jadi ada berapa ya tadi yang benar ya? Coba dicek di tulisan kalian. Ada berapa yang benar? 3, Bu. Yang mana saja? Yang pertama, keempat, dan yang terakhir, Bu. Iya. Yang pertama, tuh salaman guys. Yang pertama, cerita rakyat ya. Kemudian ini salah ya tadi, hakim ini yang benar, kemudian ini. Sudah dicek tulisannya di itu, kalian harus tahu alasannya loh. Ini kok termasuk cerita rakyat itu kenapa? Oh, karena di situ menyebutkan tempat. Tempatnya juga harus yang real, maksudnya yang nyata. Seumpama kalau Bu Desi bilang ini, sebuah cerita di negeri antah berantah. Adakah negeri antah berantah di sini? Ada enggak negeri antah berantah? Tidak ada, itu termasuk ke dalam dongeng. Ya, kalau sifatnya adalah tidak nyata, itu berarti dia adalah dongeng. Kalau ada ini, cerita Malin Kundang dari Sumatera, seumpama. Itu kira-kira cerita rakyat atau cerita dongeng? Cerita rakyat. Iya, karena ada asal daerahnya. Malin Kundang berasal dari daerah, nah itu berarti benar ya. Kita lanjut ya. Lanjut yang nomor 4. Isei atau urean. Jadi jawabannya panjang. Dibaca dulu atau kita langsung ke pertanyaan? Langsung ke pertanyaan. Iya, kita lihat kata kuncinya. Jelaskan di mana tempat tanah liat itu disimpan. Berarti kata kuncinya yang mana? Tanah liat. Nah, tanah liat itu disimpan di mana? Cari saja di sini tanah liat. Oh, iki enek tanah liat. Nah, ya tanah liat ya kan? Ini di sanalah tanah liat itu disimpan di bagian paling bawah, bukan atasnya ya. Ini kan di lantai atas di dalam sebuah menara tua terdapat pernah ada tempat kerja. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik penuh dengan cat warna-warni, alat pembuatan tungku pembakaran dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Ini juga ada tanah liat. Di bagian paling bawah. Nah, di sini. Nah, di sanalah tanah liat itu disimpan. Ini adalah kata-kata kuncinya. Setelah itu, setelah kalimat ini, itu adalah kalimat keterangannya. Itu ya. Kalian bisa coret-coret bukunya biar tahu. Nah, sekarang yang sampingnya ya. Sampingnya. Sampingnya nomor 5 berarti ya. Nah, di sini. Langsung ke pertanyaannya. Latar tempat. Cari aja. Tempatnya itu di mana? Suatu hari sekumpulan anak datang ke tempat kerja untuk membuat keramik. Nah, berarti mereka itu mau datang kemana? Pasti akan ditanya, di mana anak-anak akan pergi? Nah, itu nanti jawabannya. Latar tempat berarti ada pertanyaan di mana. Nah, ingat-ingat, kalau latar tempat ada pertanyaan di mana. Kalau waktu, pertanyaannya apa? Kata tanyanya apa waktu? Kapan? Iya.
Kalau suasana, apa pertanyaannya? Bagaimana? Harus tahu ini. Jadi kalau latar tempat itu pertanyaannya di mana? Kalau latar waktu pertanyaannya kapan? Kalau latar suasana pertanyaannya bagaimana? Seumpama ya, Bu Desi mau tanya, di mana cerita itu terjadi? Oh, iki tak boleh aneh sih. Nah, kalau latar waktunya apa? Coba. Kapan? Enggak, maksudnya ini loh, di sini ini loh, latar waktunya ini apa? Apakah latar waktu dari penggalan cerita ini? Coba. Mana? Gampang sekali. Kapan cerita itu terjadi? Ada jawabannya. Paling atas sendiri. Suatu hari. Iya, nggak apa-apa. Nggak harus Senin, Selasa, Rabu, 4 minggu, 3 hari. Nggak harus. Contohnya adalah suatu hari. Ini adalah waktu. Bagaimana latar suasananya? Ayo, gampang ini. Langsung sifat yang ada kata-kata suasana hati. Apa ya? Suasana tempatnya. Apa? Menyenangkan. Tepat sekali, di sini ada kata senang. Nah, sangat senang. Nah, ini berarti adalah latar waktunya. Kemudian ini adalah tempat kerja pembuatan keramik. Bu, kalau saya jawab di tempat kerja untuk pembuatan keramik, apakah nanti betul, Bu? Betul. Jadi bisa dituliskan tempat kerja untuk pembuatan keramik. Boleh ya? Boleh ya dijawab itu. Jadi tidak harus sama persis tempat pembuatan keramik. Tidak harus sama persis. Kemudian sangat senang. Ini adalah latar suasana. Sudah ditulis? Sudah. Oke, saya hapus ya. Kita menuju ke nomor berapa ya? Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Oke guys, nomor 6 guys. Ini pilihan ganda kompleks. Berarti jawabannya? Lebih dari 1. Good. Nah, langsung aja. Apa nama lain dari eceng gondok? Golek ono ning kene. Oh, gak usah mbok waca siji-siji, langsung nama lain dari eceng gondok. Wes langsung ketemu Palembang kelipuk. Nah, bener ya. Ini ya, Palembang kelipuk. Bener, centang. Kemudian orang Lampung ringgak. Lampung ringgak, bener ya. Terusan Dayak itu liwung. Nah, salah ya. Salah ya. Manado dengan nama tumpe. Nah, bener. Gitu caranya. Gak ono 2,5 menit kan? Sudah selesai? Hanya 1 menit lah. Lanjut yang nomor 7. Coba nek iki nek matematika. Aduh. Iki pilihan ganda kompleks. Eceng gondok pertama kali ini ya. Ini sama. Langsung aja. Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja. Kira-kira kata kuncinya mana? Ditemukan secara tidak sengaja. Enek enggak neng kene di bacaan? Kita coba. Eceng gondok ini dengan pertama kali ditemukan secara tidak sengaja. Oh, ada ternyata. Berarti benar ya? Benar ya? Berarti benar.
Kemudian, eceng gondok adalah tumbuhan yang hanya mengapung di air asin. Mana kata kuncinya? Coba Bu Desi pengen tahu jawabnya. Kata kunci. Eceng gondok adalah tumbuhan yang hanya mengapung di air asin. Hanya mengapung di air asin. Iya, mengapung di air asin. Carino ning gone dhuwur iki enek enggak air asin nang dhuwur iku? Tidak. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada itu sesuai atau Salah. tidak sesuai? Tidak sesuai. Penemu eceng gondok adalah Carl Frederick Phillips von Martius, seorang ahli botani. Mana ya kata kuncinya? Jelas kata kunci di sini adalah nama orangnya. Carl Frederick von Martius, seorang ahli botani. Kita cari di atas, apakah benar namanya Carl Frederick alah jeneng yang elemen. Iya ya, seorang ahli botani. Benar kan? Di sini sudah ada kan? Nah, berarti betul itu sesuai. Pertumbuhan eceng gondok sangat lambat. Apa kata kuncinya? Semuanya sangat lamban ini. Kita cari di atas, benar nggak pertumbuhan eceng gondok itu sangat lambat? Salah. Kecepatan, ini ada kata ini kan, eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi. Berarti salah ya? Ya. Tidak sesuai. Eceng gondok dapat mengapung di air karena daunnya yang lebar. Benar? Apa kata kuncinya? Kata kuncinya apa? Dapat mengapung air karena daunnya yang lebar. Mengapung karena daunnya yang lebar. Cari ada apa enggak? Mengapung daunnya yang lebar. Tidak. Tidak, Bu. Tak dulu sih. Eceng gondok dengan mudah menyebarkan kepadanya. Eceng gondok dapat mengapung di permukaan di air karena batangnya yang berongga. Nah, ini pertumbuhan yang iya. Berarti benar atau salah? Salah. Salah. Karena tadi apa? Karena dia mengapung di air karena apa? Batangnya yang iya, pinter. Kita sudah dapat 7 soal. Gampang ya kalau literasi ya. Intinya satu, kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu, cari kata kuncinya. Ini ditulis ya, bisa ditulis. Untuk mengerjakan soal literasi yang pertama, langsung menuju soalnya, kemudian cari kata kuncinya. Ya, biasanya itu orang, kata kuncinya itu orang, kata kuncinya itu benda atau sifat, itu kata kuncinya. Ya, saya rasa cukup untuk kegiatan hari ini atau mau ditambah lagi? Tambah lagi atau cukup? Hah? Lagi? Oh iya ya wes. Lagi. Tapi ini nanti 2 menit selesai kalian masuk lagi ya. Apa? Ya, Bu. Ini kan tinggal 2 menit. Nanti kalian masuk lagi. Masuk ke Zoom lagi maksud saya. Mau mengaji, Bu. Oh, mau mengaji. Oh iya, Bu Desi soalnya juga ada webinar nanti jam 3 sama Oke. Jadi sudah ya. Waktunya kita lanjutkan besok lagi ya. Oh ya, anak-anak, ini saya stop share dulu. Ini kesepakatan dari kita ya. Kira-kira kalian mau pembelajarannya itu habis kegiatan belajar dengan Bu Wati atau sore hari? Itu terserah kalian. Apabila setelah pembelajarannya Bu Wati itu biasanya jam berapa? Jam 12, Bu. Jam 12. Kira-kira kalau
Alah Bu Desi, gimana ya? Pulangnya itu kan pulang saya kan jam 2:15. Nah, itu kira-kira mau di rumahnya siapa atau di rumahnya siapa atau di rumahnya Bu Desi? Sing cedak ngono lho, omahe sapa? Bu Desi. Ini yang lainnya juga berpendapat. Ayo di mana? Ada yang mau Bu di rumah saya aja Bu, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Hah? Bu Desi. Oh, no rumahku. Hani di rumahnya Bu Desi, Dinda di rumahnya Bu Desi. Nesya lagi, ayo.